Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai minasang, ohayou gozaimasu. Apa kabar minasang? Semoga minasang dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dalam keadaan bahagia selalu ya. Ya, kembali lagi di channel IHA Japan, channel bagi kalian yang ingin belajar bahasa Jepang dari nol. Jadi di video kali ini kita akan belajar bungkei. Bungkei itu artinya pola kalimat bahasa Jepang bab 2. Sebelumnya kita sudah belajar pola kalimat bahasa Jepang bab 1. Sekarang kita belajar pola kalimat bahasa Jepang bab 2. Di bab 2 ini ada beberapa pola, sekitar ada 8. Jadi kita mulai dulu dari pola yang pertama, yaitu kore, sore, are, wa, nani-nani atau titik-titik des. Jadi pola kalimat ini digunakan ketika kalian ingin menjelaskan suatu benda dan di mana posisi benda tersebut. Misalnya kalau bendanya lagi dipegang oleh kita atau disentuh atau sedang dibawa oleh kita menggunakan kore. Jika bendanya tidak dalam keadaan dipegang kita atau tidak dalam keadaan disentuh atau dibawa kita, tapi benda tersebut ada di sekitar kita atau ada di dekat kita, itu kita menggunakan sore. Sore itu artinya itu tapi untuk sesuatu atau untuk benda yang ada di dekat kita atau di sekitar kita. Nah, jika bendanya jauh dari pandangan kita atau tempatnya jauh, kita bisa menggunakan are. Are itu juga artinya itu tapi untuk menunjukkan keberadaan atau posisi benda yang posisinya itu jauh dari kita. Jadi kita bisa menggunakan are. Jadi kore ini, sore itu tapi dekat, are artinya itu tapi jauh. Nah, di sini ada partikel wa, lalu nani des. Nah, di sini ada kata benda. Wa di sini adalah partikel. Apa itu partikel? Partikel adalah kata penghubung. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak adalah, ke, di, atau apalagi ya, pada. Nah, nanti juga kita akan belajar partikel lain selain partikel wa. Jadi contoh pola yang ke-1 ada kore wa hong des. Nah, ini yang dalam kurung ini adalah kanji hong. Jadi kita sembari latihan pola kalimat, kita juga belajar kanji dasar. Jadi kore wa hong des, ini buku atau ini adalah buku. Selanjutnya sore wa kamera des, itu adalah kamera atau itu kamera. Jadi posisi kameranya itu masih ada di dekat kita. Jadi kita menggunakan sore, itu kamera. Selanjutnya ada are wa kuruma des. Nah, karena posisi kurumanya jauh dari kita, maka kita menggunakan are. Are wa kuruma des, itu mobil. Ini desu ka? Nah, selanjutnya pola yang kedua, kore, sore, are wa titik-titik desu ka. Nah, di sini juga ada partikel ka atau fungsinya sebagai kalimat tanya. Jadi tadi kita sebelumnya sudah belajar penggunaan kore, sore, are. Sekarang kita ditambah partikel ka. Jadi untuk menanyakan atau untuk kalimat tanya. Contohnya, kore wa jiso desu ka? Ini apakah kamus atau apakah ini kamus? Jika jawabannya betul atau benar, kita bisa menggunakan hai so desu. Hai so desu itu artinya ya, betul. Jika jawabannya bukan, kita menggunakan iie chigaimasu, bukan, salah. Nah, untuk ini kore wa jiso desu ka? Apakah ini kamus? Hai so desu, ya, betul. Selanjutnya, sore wa borupen desu ka? Apakah itu pulpen? Karena bukan pulpen atau salah, kita jawab iie chigaimasu, bukan, salah. Terus kita jelasin apa benda tersebut. Kore wa sapupen shiru desu. Ini pensil mekanik. Karena pertanyaan dengan sore itu apa, maka kita jawab ya ini.
ini pensil mekanik, yaitu korewa sapupeng shiru desu. Ini desu ka? Hai, selanjutnya pola ketiga. Pola ketiga ini kore sore are wa nan desu ka? Nah, di sini ada nan. Nan atau nani artinya apa? Karena apa itu adalah kalimat tanya, maka menggunakan ka di belakang. Contoh, kore wa nan desu ka? Ini apa atau apakah ini, sama aja ya artinya ya. Sore wa noto desu, itu buku catatan. Karena bertanyanya menggunakan kore, maka jawabannya sore. Ini apa? Itu buku catatan. Selanjutnya, sore wa nan desu ka? Apakah itu? Kore wa raita desu. Ini korek gas. Jadi bertanyanya itu, ya jawabannya ini. Tapi kalau bertanyanya menggunakan are, misalnya are wa nan desu ka? Nah, jawabnya juga tetap menggunakan are karena posisi are jauh dari si pembicara. Jadi ketika ditanya are, ya kita jawabnya tetap are. Are wa nan desu ka? Are wa misal kuruma desu, itu mobil. Selanjutnya pola yang keempat, kore sore are wa hito. Nah, di sini ada hito. Hito di sini maksudnya itu bisa kita sendiri, bisa kamu, bisa orang lain. Terus ada partikel no. Nah, kita tadi di sini ada partikel wa, di sini ada partikel no. Fungsi partikel no itu untuk menggabungkan dua kata benda atau lebih. Lah, setelah itu ada titik-titik dash. Nah, titik-titik dash di sini itu adalah kata benda. Jika sebelum partikel no ada nama orang, jadi fungsi partikel no di sini adalah kepemilikan, menunjukkan bahwa benda yang ada di sini itu milik orang yang ada di sini. Oke, bisa dipahami? Contoh, kore wa watashi no megane desu. Nah, karena sebelum partikel no ada nama orang, jadi menjelaskan kepemilikan dari benda yang ada di sini. Kore wa watashi no megane desu. Kore wa ini. Nah, cara bacanya jika partikel no itu dibalik dari belakang. Megane desu. Kore wa, ya otomatis subjeknya ya, wa itu sebagai fungsi subjek. Kore wa watashi no megane desu. Ini langsung dibalik. Kacamata milik saya. Bisa dipahami? Contoh lagi, sore wa sensei no kabang desu. Itu, terus dari belakang, tas milik guru. Jadi cara bacanya dari belakang ya. Kita baca dulu subjeknya. Ya, salah satu fungsi partikel wa adalah sebagai subjek atau sebagai topik pembicaraan, topik kalimat. Selanjutnya, kore sore are wa hito, terus partikel no nani desu ka. Nah, di sini ka jadi kalimat tanya. Contohnya, kore wa anata no zashi desu ka. Nah, kita menanyakan apakah benda tersebut milik orang ini. Nah, kalau tadi kan kalimat sebelumnya kan menjelaskan kepemilikan dari suatu benda. Bendanya milik siapa. Nah, yang pola selanjutnya kita menanyakan siapa pemilik dari benda tersebut. Misalnya, kore wa anata no zashi desu ka? Ini apakah majalah? Zashi itu majalah. Kore wa anata no zashi desu ka? Apakah ini majalah kamu? Hai, sore wa watashi no zashi desu. Ya, itu majalah milik saya. Karena kore bertanyanya dengan kore, jawabnya maka sore. Seperti itu terus ya. Terus, are wa Agususang no isu desu ka? Itu apakah kursi milik saudara Agus? Nah, di sini pertanyaannya menggunakan are. Jika jawabannya tadi itu iya, maka tinggal hai, sore wa watashi no zashi desu. Nah, jika jawabannya bukan, misalnya are wa Agususang no isu desu ka? Apakah itu kursi milik saudara Agus? Jika bukan, berarti iye, bukan. Are wa Agususang no isu de wa arimasen.
Kenapa Dewa Arimaseng? Karena bentuk negatif, karena bukan. Jadi bentuk positifnya des, bentuk negatif dari des adalah Dewa Arimaseng, artinya bukan. Jadi bukan itu, bukan kursi milik Agus. Ingat ya, des jadinya Dewa Arimaseng. Hai, selanjutnya nomor 6, kore sore are wa darenu titik-titik deska. Nah, tadi sebelumnya kita sudah belajar nani atau nan itu apa. Selanjutnya belajar dare itu siapa. Karena siapa itu kalimat tanya, maka menggunakan ka. Contoh, korewa dare no hong deska, ini buku milik siapa. Karena sore, maka jawabannya sorewa ari sang no hong des, itu buku milik saudara Ari. Bisa dipahami? Selanjutnya, arewa dare no kuruma deska, itu mobil milik siapa. Arewa dadang sang no kuruma des, itu mobil milik saudara Dadan. Bisa dipahami? Ayo selanjutnya. Nomor 7, kono sono ano titik-titik nani wa hito no titik-titik des. Nah, tadi kita sudah belajar kore sore are, sekarang belajar kono sono ano. Kono sono ano itu artinya sama, ini. Kono itu artinya ini, sono itu artinya itu tapi dekat, ano itu artinya itu tapi jauh. Bedanya kalau kore sore are itu langsung wa, langsung partikel wa. Tapi kalau menggunakan kono sono ano, harus di sini ada langsung digabung dengan kata benda, baru wa. Bisa dipahami? Kalau kore sore are itu langsung wa, tapi kalau menggunakan kono sono ano itu harus digabung dulu dengan kata benda, baru partikel wa. Ini deska? Contoh, kono kagi wa watashi no kagi desu. Nah, di sini kan kono, terus ini ada kata benda kagi. Kagi itu kunci. Kono kagi wa watashi no kagi desu. Kunci ini artinya kunci ini kunci milik saya. Selanjutnya, sono sukue wa Agusu sang no sukue desu. Meja itu meja milik saudara Agus. Selanjutnya, ano kuruma wa dadang sang no kuruma desu. Mobil itu mobil milik saudara Dadan. Bisa dipahami ya? Jadi kalau menggunakan kore sore are itu bisa wa langsung, tapi kalau menggunakan kono sono ano itu harus digabung dengan kata benda terlebih dahulu di sini. Ya, misalnya kono kagi, sono sukue, ano kuruma, baru partikel wa. Untuk artinya sama, kono itu artinya ini, sono itu artinya itu, tapi posisi bendanya dekat di sekitar kita. Ano itu artinya itu, tapi posisi bendanya jauh dari posisi kita. Selanjutnya, titik-titik deska, titik-titik deska. Nah, deska ini ya untuk bertanya, untuk menanyakan dua kata benda secara langsung. Contohnya, kore wa hong deska, jiso deska. Nah, karena mungkin kita bingung itu bendanya apa, kita bisa menggunakan deska dua kali. Jadi, kore wa hong deska, jiso deska. Ini apakah buku atau kamus? Itu artinya. Misal buku ya kita jawab hong des, buku. Bisa dipahami? Jadi kore wa hong deska, jiso deska, hong des, buku. Des itu sebagai bentuk apa? Ketika di akhir kalimat, di akhir suatu kalimat ditambah des itu apa namanya? Menjadi bentuk sopan, untuk sebagai kalimat sopan. Selanjutnya, sono kabang wa Agusu sang no deska, dadang sang no deska. Tas itu apakah milik saudara Agus atau milik saudara Dadan?
milik Dadan Sangno des, milik saudara Dadan. Selanjutnya, Anohito wa Arisang deska, Riansang deska, orang itu saudara Ari atau saudara Rian, Arisang des, saudara Ari. Ya, biasakan untuk di akhir kalimat menggunakan des agar lebih sopan. Karena kita masih pemula dan kita orang asing, sebaiknya kita belajar terlebih dahulu pola kalimat atau bentuk-bentuk kalimat yang sopan. Seperti dengan menambahkan des untuk kata benda. Untuk kata kerja tidak perlu ditambah des. Ya, minasan, untuk pembahasan pola kalimat bahasa Jepang bab 2-nya sampai sini terlebih dahulu. Mungkin kalau minasan atau teman-teman ada yang masih belum paham atau masih bingung, bisa tulis komentar. Nanti saya misalnya itu bisa saya bantu jawab di kolom komentar, atau bisa tanya langsung di IG IHA Japan. Dan biasakan ketika kalian ingin belajar pola kalimat, kalian harus sudah hafal terlebih dahulu atau sudah minimal membaca terlebih dahulu kosakatanya. Kalau mau belajar pola kalimat bab 2, berarti kalian harus belajar dulu atau menghafal dulu kosakata bab 2. Untuk kosakatanya nanti ada di akhir video. Nanti kalian bisa lihat kosakatanya. Jika kalian ingin dalam bentuk PDF-nya, bisa tulis komentar atau bisa minta lewat IG atau DM IG IHA Japan secara langsung. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah kalimat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Hai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah menonton. Jane.